Kembali di News Siang, pemirsa, 3 jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes ulang di sebuah hotel di Makkah. Apa saja prosesi yang akan dilakukan pasca swab tes sampai dengan prosesi umroh di sana? Sudah bersama kami kembali Bapak Rizky Sembada, jemaah umroh Indonesia asal Surabaya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Rizky, bagaimana hasil swab tes Bapak nih? Pasca 3 orang katanya ada yang positif, seperti apa Pak? Jadi perlu kami informasikan bahwa memang pemerintah Saudi dalam rangka memang menjaga dan memperhatikan kaum muslimin Indonesia ya, sebelum melaksanakan umroh itu melaksanakan PCR atau swab test semuanya. Dan apabila hasilnya negatif maka dia diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun apabila ada terindikasi positif COVID akan dikarantina lagi selama sampai kondisinya benar-benar membaik dan kemudian dilaksanakan swab test lagi. Memang benar ada 3 dari saudara kami yang terdampak ya, terkena virus COVID tersebut. Namun sangat diperhatikan sekali. Jadi diperhatikan dari segi gizi, dibimbing untuk melaksanakan olahraga, sehingga diharapkan dalam beberapa hari lagi dites dan semoga hasilnya negatif. Demikian tentang swab test. Iya. Adapun tentang pelaksanaan, ya. Pak Rizky, nah soal prosesi ini pelaksanaan ibadah umroh, setelah melakukan swab test ini apalagi rangkaian prosesinya di sana? Oke, jadi setelah melaksanakan swab test, setelah hasilnya ketemu ya, kita diberangkatkan secara bertahap atau per kloter seperti melaksanakan ibadah haji. Jadi benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib banget. Jadi kemarin kita langsung dilepas, didampingin oleh konjen ya Bapak Eko Hartono, waktu pelepasan pertama kali jamaah dari Hotel Hilton Suite. Kemudian kita berangkat menuju ke Tanim, menuju ke Mikot. Ya, di Mikot juga sangat sepi sekali karena memang melaksanakan protokol kesehatan. Jadi satu bis turun, kemudian melaksanakan persiapan Mikot, kemudian naik lagi ke bis. Demikian juga sampai dianterin dari bis tersebut. Di dalam bis juga kapasitas bis hanya sekitar 40% dari kapasitas yang semestinya. Kemudian kita nyampe dianterin turun tepat di depan halaman Masjidil Haram. Kemudian jamaah dimasukkan ke dalam ruangan yang disemprot dengan disinfektan ya. Kemudian satu persatu jamaah masuk ke halaman masjid dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sampai kemudian kita di tempat tawaf juga demikian Mbak. Jadi di tawaf juga dari sisi sebelah kanan dan kiri itu berjarak soft, itu 2 soft dikosongkan sekitar 2,5 meter. Adapun depan dan belakang satu jalur soft tersebut di lingkaran tawaf itu berjarak 1,5 meter. Dan ini diperhatikan sekali oleh Kementerian Saudi Arabia, ada petugas-petugas yang ada di shop-shop tersebut. Hanya saja memang ada beberapa kekurangan, yaitu ketika di sa'i ada sedikit kurang terkontrol. Jadi ada sedikit tidak semua mematuhi jarak ya, social distancing yang telah ditetapkan. Namun alhamdulillah jamaah dari Indonesia berusaha dan terus melaksanakan protokol kesehatan tersebut, Mbak. Kemudian alhamdulillah kami masuk ke kamar ke hotel kembali. Baik, kalau Demikian, Mbak. dari sisi ibadahnya Pak, apakah ada rangkaian prosesi ibadah yang dibatasi jumlahnya seperti itu? Kalau rangkaian prosesi ibadah dalam hal ini manasik umrohnya, semua alhamdulillah bisa melaksanakan umroh kecuali saudara kami yang tertunda ya, karena yang belum yang terdampak tadi. Namun untuk ibadah-ibadah yang lainnya memang mohon maaf saat ini karena perhatiannya kembali ya pemerintah Saudi dan mengkhawatirkan adanya adanya penularan kembali setelah kita tawaf sa'i, itu kita ada tambahan karantina 2 hari lagi. Termasuk saya saat ini masih di karantina lagi. Jadi tadinya kan rencananya setelah umroh itu boleh melaksanakan ibadah rutinitas di masjid. Tetapi kemudian kita menambah di karantina lagi dengan tambahan karantina 2 hari lagi. Namun kami alhamdulillah sebagai jamaah menyadari betul dan disampaikan memang oleh konjen bahwa ini semata-mata demi perhatiannya kerajaan Saudi kepada warga muslim Indonesia, agar jangan sampai nanti dari banyaknya pertemuan ya dari berbagai negara jamaah itu nanti akan muncul indikasi penularan baru seperti itu.
Baik, ini mungkin terakhir Pak Rizky, ini mengantisipasi tadi Anda bilang kerumunan yang memang sulit sekali begitu diatasi begitu. Antisipasi apa sih yang dilakukan di sana? Apakah memang disebar banyak petugas di sana untuk mengingatkan kepada para jamaah agar tetap menjaga jarak begitu? Benar sekali, kalau petugas sangat banyak Mbak, benar-benar berbeda dengan umroh-umroh biasanya. Jadi petugas sama di setiap titik ada petugas. Di setiap sisi ada petugas-petugas yang berjaga di situ mengingatkan social distance. Jadi ya diteriaki, diarahkan seperti itu, memang harus benar-benar dijaga. Seperti itu. Hanya saja memang ketika di sa'i ya, di sa'i ini memang tempatnya berbeda dengan tawaf ya, yang memang tertib, ada lane-nya, ada lane shop-nya, ada lane shop dari lane yang dipakai itu adalah lingkaran sholat. Jadi ada garisnya memang yang sudah dipersiapkan. Adapun memang di sa'i agak sedikit sulit, kendati demikian tetap diperhatikan banget. Petugas banyak sekali melakukan melakukan peringatan-peringatan. Namun kalau di karantina ini luar biasa Mbak, dijaga benar-benar dijaga sangat ketat. Bahkan kita tidak bisa keluar kamar bermain di kamar yang lain, tidak diizinkan ya. Dan ini luar biasa ketat banget. Dan diperhatikan memang makanan diantar dalam kamar, dan petugas-petugas yang mengantarkan juga memakai seperti APD ya. Mereka berpakaian lengkap seperti APD gitu, mengantarkan makanan tersebut di dalam kamar-kamar. Jadi antisipasi Kerajaan Saudi Arabia insya Allah cukup baik dalam penanganan COVID ini. Baik, walau banyak pembatasan, semoga ibadahnya tetap berjalan lancar ya Pak Rizky, dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Terima kasih Pak Rizky, jemaah Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi dari asal Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, warga Kampung Cidadap di Lebak, Banten harus menggotong sepeda motornya untuk melewati jalur yang tergenang banjir. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini membuat jembatan darurat rusak, sementara pembangunan jembatan permanen tak kunjung selesai. Hingga Jumat pagi, warga di Kampung Cidadap, Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten, masih terus memanggul sepeda motor untuk melewati lokasi yang terendam banjir. Akibat hujan deras, jembatan darurat yang dibangun warga rusak dan tidak dapat dilintasi. Sementara pembangunan jembatan permanen yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Banten dinilai berjalan lamban. Warga bahkan tidak yakin jembatan permanen ini akan selesai tepat waktu. Selain karena saat ini memasuki musim penghujan, di masa pandemi COVID-19, kegiatan pembangunan juga menjadi kendala tersendiri bagi para pekerja. Namun Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak memastikan bahwa target pembangunan jembatan permanen akan selesai pada 16 Desember 2020. Sementara untuk pembangunan jembatan darurat, PUPR menegaskan bahwa hal ini tidak ada dalam anggaran. Sehingga kita tingkatkan, karena wilayah itu adalah wilayah banjir. Sehingga kita bangun total, kemudian abutmennya kita tinggikan agar tidak terlintas oleh pada saat nanti muka air banjir datang kan itu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berjalan pekerjaan tersebut, dan target saya insya Allah selesai di bulan Desember. Kalau berbicara kontrak tanggal 16 Desember selesai. Untuk saat ini warga berinisiatif mengumpulkan dana yang didapat dari jasa memanggul sepeda motor. Dana ini nantinya akan dibelikan material untuk memperbaiki jembatan darurat dan membangun jalur alternatif. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, KRI Al-Baqarah 867 berhasil mengevakuasi kapal penumpang KM Sumberaya 04 yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Obi, Kepulauan Halmahera. Kapal Sumberaya 04 membawa 78 penumpang, rencananya akan melakukan pelayaran dari Jojame menuju Kepal. Komandan dan segenap prajurit KRI Al-Baqarah 867 berhasil mengevakuasi kapal penumpang KM Sumberaya 04 yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Obi, Kepulauan Halmahera. Sebelum evakuasi, KRI Al-Baqarah 867 sedang melaksanakan patroli di Selat Obi dalam rangka Operasi Trisakti 20.
pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Menerima berita bahwa KM Sumberaya 04 mengalami mati mesin, selanjutnya KRI Albacora 867 melaksanakan pencarian melalui radar dan HDIS kapal. KM Sumberaya 04 ditemukan sudah mengapung selama 1 jam di selatan Tanjung Mare Garango. Kapal membawa 78 penumpang, rencananya akan melakukan pelayaran dari Jojame menuju Kepal. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin dikarenakan karet gearbox di bagian kapal terbakar. Kemudian KRI Albacora 867 bergerak langsung mengevakuasi KM Sumberaya 04 menuju Pelabuhan Kupal, Pulau Bacan, dan tiba pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masyarakat digegerkan dengan puluhan buaya lepas di Sungai Cisadane yang saat ini belum berhasil ditemukan. BPBD terus menelusuri Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Hingga Jumat siang, puluhan buaya yang dikabarkan lepas di Sungai Cisadane belum ditemukan. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane merasa resah karena takut puluhan buaya masuk ke wilayah pemukiman warga, namun warga tetap aktivitas berlangsung normal. Para pedagang juga masih berjualan di pinggir sungai. BPBD menelusuri sepanjang sungai sejak Selasa lalu menggunakan 3 unit perahu. Namun hingga Jumat siang keberadaan buaya-buaya tersebut tidak ditemukan. Sebelumnya beredar dalam video amatir warga mengusir buaya rawa. Warga yang berada di pinggiran sungai Cisadane di Kecamatan Cisauk hingga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Buaya ini diduga satu dari puluhan buaya yang lepas dari penangkaran di Bogor, Jawa Barat. Petugas BPBD Kota Tangerang meningkatkan patroli di sepanjang sungai Cisadane pada pagi dan sore hari, terutama di wilayah Kota Tangerang. Hingga Jumat siang, puluhan buaya yang dikabarkan lepas di Sungai Cisadane belum ditemukan. Meski mengaku khawatir, warga sekitar sungai tetap beraktivitas normal. Dan berikut laporan reporter Nadia Raisa dari Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Ya, pemirsa, masyarakat digegerkan dengan kabar yang beredar di media sosial bahwa ada puluhan buaya yang lepas di Sungai Cisadane. Namun hingga Jumat siang, tidak ditemukan adanya keberadaan buaya-buaya tersebut. Pemerintah Kota Tangerang juga telah melakukan berbagai tindakan, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang atau BPBD Kota Tangerang telah melakukan patroli sejak Selasa lalu dan juga hari Rabunya menggunakan 3 unit perahu di Sungai Cisadane ini untuk mencari keberadaan buaya tersebut. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada 43 buaya yang lepas dari penangkaran di Bogor dan berada di Sungai Cisadane ini lewat media sosial, di mana dalam video yang beredar tersebut diperlihatkan ada buaya yang sedang bertengger di pinggiran dari Sungai Cisadane. Namun hingga kini BPBD belum menemukan adanya keberadaan buaya-buaya tersebut sehingga belum dapat memastikan apakah kabar yang beredar itu hoax atau bukan. Terkait dengan aktivitas yang ada di sekitar Sungai Cisadane masih berlangsung normal, pedagang di sini masih berjualan meskipun mereka mengaku cukup khawatir dengan kabar yang beredar, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Diimbau juga bagi masyarakat untuk tidak resah ataupun panik, namun harus tetap waspada dan jika melihat adanya kemunculan buaya tersebut, maka dapat menghubungi call center dari BPBD di 112. Dari Tangerang, Nadia Raisa, Edi Nugroho, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, memeluk sapi ternyata bisa menghilangkan stres. Sapi memiliki suhu tubuh yang hangat dan sikapnya yang tenang. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Seorang warga di Salatiga, Jawa Tengah membuat miniatur dari benda-benda bekas yang berhasil dijual hingga jutaan rupiah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.